Kisah Dayang Sumbi, rahasia yang mengubah takdirnya. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang perempuan cantik yang hidupnya berubah hanya karena sebuah rahasia yang tak mampu ia kendalikan? Kisah tentang cinta, pengkhianatan, kutukan, dan sebuah gunung megah yang menjadi saksi bisu perjalanan takdir manusia. Inilah kisah Dayang Sumbi, cerita legendaris dari tanah Sunda yang telah diwariskan turun-temurun. Sebuah dongeng yang syarat dengan pesan moral, tetapi juga menyimpan misteri tentang bagaimana sebuah janji, sumpah, dan rahasia dapat mengubah segalanya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah penuh makna dari Nusantara. Mari kita mulai perjalanan ke masa lalu. Bab 1. Dayang Sumbi, Putri yang Kesepian. Alkisah, di Tanah Parahyangan, hiduplah seorang putri jelita bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri seorang raja besar yang kaya raya. Kecantikannya masyhur di seantero negeri, namun di balik keindahannya, ia justru merasa kesepian. Hari-hari ia habiskan di istana, menyulam kain indah yang kelak menjadi kebanggaannya. Tetapi, meski dikelilingi harta, hatinya sering dilanda sunyi. Pada suatu hari, ketika sedang menenun di beranda, gulungan benangnya terjatuh ke lantai. Karena merasa malas mengambilnya, ia pun bersumpah. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Jika ia perempuan, akan kujadikan saudara. Sebuah sumpah yang diucapkan tanpa berpikir panjang, dan ternyata menjadi awal dari takdir yang kelam. Bab 2. Kehadiran si Tumang. Tiba-tiba, dari arah hutan, muncullah seekor anjing besar bernama si Tumang, hewan peliharaan istana yang ternyata bukan anjing biasa, melainkan jelmaan dewa. Ia mengambil benang itu dan menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kaget. Sumpahnya tak bisa ia tarik kembali. Dengan berat hati, ia pun menerima kenyataan bahwa ia harus menikahi si Tumang. Hari-hari pun berjalan. Meskipun awalnya sulit, Dayang Sumbi mulai terbiasa. Dari pernikahan yang penuh rahasia itu, lahirlah seorang anak laki-laki tampan bernama Sangkuriang. Bab 3. Sangkuriang, anak yang tumbuh perkasa. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan gagah. Ia sangat mahir berburu di hutan, ditemani oleh si Tumang yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Namun, rahasia ini disimpan rapat-rapat oleh Dayang Sumbi. Sangkuriang hanya menganggap si Tumang sebagai anjing peliharaan, tanpa tahu siapa sebenarnya dia. Bab 4. Perburuan yang mengubah segalanya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta hati kijang untuk dijadikan masakan. Sangkuriang pun pergi berburu bersama si Tumang. Namun, ia gagal mendapatkan buruan. Karena takut mengecewakan ibunya, Sangkuriang membunuh si Tumang dan membawa hatinya pulang, lalu dimasak oleh Dayang Sumbi. Ketika mengetahui bahwa yang dimasaknya adalah hati si Tumang, Dayang Sumbi sangat marah. Ia pun memukul Sangkuriang dengan sendok hingga kepala anak itu terluka parah. Dalam amarah dan kesedihan, Sangkuriang diusir dari rumah. Luka di kepalanya meninggalkan bekas yang kelak akan dikenali ibunya. Bab 5. Perpisahan dan dendam. Sangkuriang pergi jauh meninggalkan rumah. Bertahun-tahun ia hidup di perantauan, belajar ilmu, dan tumbuh menjadi seorang lelaki gagah perkasa. Namun, dalam hatinya tersimpan luka, kebencian, sekaligus kerinduan terhadap ibunya yang telah mengusirnya. Sementara itu, Dayang Sumbi yang ditinggalkan merasa bersalah. Ia menyesal telah kehilangan anak sekaligus suaminya. Namun, rahasia itu tetap ia simpan dalam hatinya. Bab 6. Pertemuan tak terduga. Waktu berlalu. Dayang Sumbi tetap cantik awet muda karena anugerah para dewa. Hingga pada suatu hari, ketika sedang berjalan di tepi hutan, ia bertemu seorang pemuda tampan gagah. Pemuda itu adalah Sangkuriang yang sudah dewasa, tetapi Dayang Sumbi tidak menyadarinya. Begitu pula Sangkuriang yang tak mengenali ibunya. Keduanya saling terpikat. Sangkuriang jatuh cinta pada kecantikan Dayang Sumbi, dan Dayang Sumbi pun tergoda oleh ketampanan Sangkuriang. Bab 7. Lamaran yang mengejutkan. Sangkuriang akhirnya melamar Dayang Sumbi. Hati sang putri bergetar, namun di saat bersamaan, ia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Ketika melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi terkejut. Ia menyadari bahwa pemuda itu adalah anak kandungnya sendiri. Hatinya dilanda dilema. Ia tak mungkin menikahi anaknya, tetapi ia juga takut mengungkapkan rahasia yang selama ini disimpannya.
Bab 8. Alasan Dayang Sumbi menolak. Dayang Sumbi pun mencari cara untuk menolak lamaran itu. Ia mencoba berbagai alasan, namun Sang Kuryang tetap bersikeras. Ia bahkan mengancam akan menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Jika engkau benar-benar ingin menikahiku, bangunlah sebuah perahu besar dan bendungan untuk menahan sungai. Semua itu harus selesai dalam 1 malam, sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang, yang memiliki kesaktian luar biasa, menerima tantangan itu. Bab 9. Perahu Raksasa dan Gunung yang Lahir. Dengan bantuan jin dan makhluk halus, Sang Kuryang mulai membangun perahu raksasa. Malam itu, tanah Parahyangan bergetar. Bukit digali, pohon ditebang, dan sungai dialihkan. Dayang Sumbi mulai panik, karena pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai sebelum fajar. Ia lalu berdoa kepada para dewa agar gagalnya pekerjaan itu. Doanya terkabul. Para dewa menciptakan cahaya fajar lebih cepat, ayam-ayam berkokok lebih awal. Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Marah besar karena merasa ditipu, ia menendang perahu raksasa itu hingga terbalik. Perahu itu kemudian berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu, yang sampai kini berdiri megah di Jawa Barat. Bab 10. Rahasia yang terkuak. Dalam amarahnya, Sang Kuryang akhirnya mengetahui rahasia siapa Dayang Sumbi sebenarnya. Ia sadar bahwa perempuan yang ingin ia nikahi tak lain adalah ibunya sendiri. Namun, penyesalan sudah terlambat. Dayang Sumbi menghilang dari pandangannya, dipercaya kembali ke kahyangan. Sang Kuryang yang kehilangan arah, berkeliaran di hutan, hidup dengan amarah dan kesedihan abadi. Bab 11. Gunung yang menjadi saksi. Hingga kini, Gunung Tangkuban Perahu menjadi saksi bisu tragedi cinta terlarang antara ibu dan anak. Gunung itu menjadi pengingat bahwa sebuah sumpah, rahasia, dan amarah bisa mengubah takdir seseorang. Orang-orang Sunda mewariskan kisah ini turun-temurun, sebagai pelajaran agar manusia berhati-hati dalam berucap, menjaga rahasia, dan tidak larut dalam nafsu. Bab 12. Pesan moral. Kisah Dayang Sumbi bukan sekadar legenda, melainkan sebuah peringatan. Pertama, jangan sembarangan bersumpah, karena kata-kata bisa menentukan takdir. Kedua, sebuah rahasia, jika disimpan tanpa bijaksana, bisa menjadi bumerang. Ketiga, cinta tanpa batas bisa membawa kehancuran. Gunung Tangkuban Perahu bukan hanya pemandangan indah, tetapi juga simbol dari sebuah kisah yang pahit namun penuh makna. Penutup dan kesimpulan. Kisah Dayang Sumbi dan Sang Kuryang bukan hanya dongeng pengantar tidur, tetapi legenda yang syarat dengan makna. Dari sumpah yang terucap tanpa pikir panjang, lahirlah sebuah rangkaian peristiwa yang penuh tragedi hingga melahirkan Gunung Tangkuban Perahu. Dari sini kita belajar bahwa 1. Ucapan adalah doa sekali terucap, bisa mengikat hidup kita. 2. Rahasia tidak selamanya bisa disembunyikan, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. 3. Nafsu dan amarah dapat menghancurkan segalanya, bahkan ikatan darah pun bisa terpecah karenanya. Legenda ini menjadi cermin agar manusia selalu berhati-hati dalam bertindak, bijak dalam menjaga rahasia, dan sabar dalam menghadapi godaan. Demikianlah kisah Dayang Sumbi, rahasia yang mengubah takdirnya. Sebuah dongeng Sunda yang tak lekang oleh waktu, penuh misteri, dan syarat pelajaran hidup. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang tahu tentang legenda-legenda Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya.